Oke, lalu mendengar atau menjadi pendengar sama dengan empati. Apa ya maksudnya? Hai, apa kabarnya? Salam dari sini untuk kalian semua yang ada di sana yang menonton video ini. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Amin. Di sini aku mau tanya deh. Kalian kalau dikasih pilihan, kalian pilih yang ini atau yang ini? Oke, kalau aku pilih yang ini. Hari-hari ini aku melihatnya tuh banyak orang-orang itu sulit untuk menjadi pendengar, apalagi pendengar yang baik. Kayak mendengar itu jadi suatu kenyataan yang sulit dan mungkin cukup langka hari-hari ini. Kalian setuju gak? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Pernah nggak berpikir kenapa? Kenapa ya kok orang-orang tuh sulit gitu untuk menjadi pendengar? Mungkin dari antara kita udah ada yang tahu jawabannya. Mendengar itu perlu namanya beberapa hal. Pertama, dia perlu kepedulian. Apakah seseorang itu mementingkan orang lain atau dia sikapnya bodoh amat, acuh tak acuh. Yang kedua, dia itu perlu namanya kesabaran. Apakah seseorang itu dia tenang atau dia terbiasa terburu-buru, tergesa-gesa. Karena untuk menjadi pendengar, apalagi pendengar yang baik, dia itu perlu tenang, perlu sabar. Lalu dia perlu yang namanya penuh perhatian. Apakah seseorang itu dia mau memahami atau dia mau merasakan. Pada faktanya, orang-orang yang sulit atau dia itu susah untuk menjadi pendengar, itu dia struggle dengan hal-hal tersebut yang tadi udah kita omongin barusan. Emang sih semua orang itu, termasuk aku, kalian, dan orang yang semua orang, kita itu masih belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Bisa jadi pendengar yang baik itu nunjukin kalau seseorang itu sudah lebih dewasa. Gimana kita bisa tahu? Kalian bisa bedain sendiri ketika kalian membahas sesuatu. Apakah orang itu mau mendengar atau dia suka membantah dan sebagainya. Oke, lalu mendengar atau menjadi pendengar sama dengan empati. Apa ya maksudnya? Jadi ketika kita mau mendengar, kita mau menjadi pendengar yang baik, kita akan ikut merasakan apa? Merasakan perasaan orang lain dan makna apa yang mau disampaikan oleh orang lain tersebut kepada kita. Ketika kita mau mendengar, kita ikut merasakan, kita mau memahami dan memahami pesan apa yang mau disampaikan orang tersebut kepada kita. Sehingga di situ timbullah empati. Empati itu kan nggak bisa muncul dengan sendirinya. Empati itu muncul ketika kita mau memposisikan diri kita di posisi orang lain. Bagaimana kita mau memposisikan diri kita kalau kita tidak berusaha memahami keadaan orang lain? Dan bagaimana kita bisa memahami kalau itu tidak dimulai dengan kita mendengar dan menjadi pendengar yang baik? That's the point. Pasang telinga, kita belajar menjadi pendengar yang baik, dan kita bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa. Gak ada ruginya, itu bisa menguntungkan semua pihak, menguntungkan kita dan menguntungkan orang lain juga.